Shalom pemirsa CBN Indonesia, senang sekali kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan Anda sekalian di pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan melalui buku ini kita akan diajak untuk bagaimana agar hubungan kita lebih dekat dan lebih erat bersama dengan Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini, bacaan yang saya akan ambil terdapat di halaman 18 dengan judul bacaan Tuhan dan Kristus adalah satu. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 10 ayat 29 dan 30 yang berbunyi, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, pada ayat inti ini menceritakan di mana ketika Yesus Kristus sendiri ditolak oleh orang Yahudi. Pada saat itu, dia telah mengatakan bahwa dia adalah Mesias yang datang ke dunia ini dan dia adalah Bapa. Tetapi orang-orang Yahudi tidak percaya kepadanya, dan mereka malah melemparinya batu karena mereka menganggap ia telah menghujat Bapa yang di surga, karena dia adalah manusia yang mengaku sama seperti Bapa. Kita masuk pada pembahasannya. Sebagai satu pribadi, Tuhan telah menyatakan dirinya dalam anaknya. Yesus memancarkan kemuliaan Bapa dan merupakan ekspresi gambar pribadinya, hidup sebagai manusia. Jadi saudara-saudara, pada pembukaan bacaan kita kali ini mengingatkan kita kembali bahwa Yesus Kristus itu adalah Bapa sendiri, di mana dia datang ke dunia ini menyerupai manusia agar kita bisa mengikuti teladan dan tabiatnya. Dan dengan demikian juga misi utamanya datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita semua, yaitu saya dan saudara. Sebagai juru selamat, Yesus datang ke dunia. Sebagai juru selamat, dia naik ke surga. Sebagai juru selamat, dia mengantarai di bait suci surgawi, di hadapan tata Tuhan melayani kepentingan manusia, seorang yang seperti anak manusia. Sungguh bagus ya, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, bahwa di dunia ini hanya ada satu yang sempurna, dan tabiatnya itu adalah tabiat yang harus kita contohi di dalam kehidupan kita, yaitu tabiat Yesus Kristus sendiri, di mana dia adalah Raja di surgawi. Tapi karena kasih karunia dan kemurahannya, dia datang untuk menebus dosa kita semua. Dan ia datang ke dunia ini bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai 100% manusia juga, sehingga ia bisa saja jatuh ke dalam dosa. Tetapi hal itu tidak terjadi. Mengapa? Karena setiap harinya Yesus selalu berhubungan dengan Bapa di surga melalui doa. Dan itu juga bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apabila kita sungguh-sungguh dan mau untuk berhubungan terus bersama dengan Bapa di surga, maka saya yakin dan percaya kehidupan kita juga lama-kelamaan bisa menyerupai kehidupan Yesus Kristus, di mana setiap cobaan yang datang atau godaan yang datang, kita bisa terbebas dari hal-hal tersebut, dan kita terus mengikuti perintah-perintah yang Tuhan berikan. Dan kita juga bisa melihat di kehidupan kita sekarang ini, tidak ada orang yang seperti Yesus, di mana ia mau menerima hukuman meskipun ia tidak berbuat kesalahan. Itu bisa kita lihat ketika ia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Dan mulai sekarang ini, apabila kita ingin atau tergoda oleh dosa, marilah kita mengingat pengorbanan Yesus Kristus, di mana ia rela dan mau mati untuk menebus dosa kita semua. Kristus adalah terang dunia, menudungi cahaya keilahiannya, dan hidup sebagai manusia
dan tinggal di antara manusia, supaya mereka dapat mengenal Tuhan lebih dekat dan tidak binasa. Tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan, kecuali yang dinyatakan melalui Kristus. Ya, itu sangat benar. Tuhan itu tidak bisa kita lihat secara langsung. Tetapi, karena kasih dan kemurahannya, Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi seperti kita, yaitu menjadi manusia. Sehingga melalui hal tersebut, kita bisa melihat karakter, tabiat dari Yesus Kristus yang memancarkan Tuhan itu sendiri. Dan dengan demikian, apabila kita mau mengikuti karakter dari Yesus Kristus, tentu saja kita tidak akan binasa, melainkan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Karena kita telah melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kristus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Kristus datang untuk mengajari manusia hal-hal yang Tuhan rindu untuk mereka ketahui. Di surga, di bumi, di lautan yang luas, kita melihat pekerjaan tangan Tuhan. Jadi, alam semesta ini adalah hasil dari ciptaan Tuhan, bukan terjadi dengan sendirinya. Sehingga melalui alam di sekitar kita, kita bisa melihat burung-burung yang indah, bunga-bunga yang indah, lautan yang begitu luas, langit yang biru dan cerah. Dari situ kita bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah Sang Pencipta yang sangat baik dan sangat indah. Semua ciptaannya menyatakan kuasanya, hikmatnya, kasihnya. Tetapi bukan dari bintang-bintang atau lautan atau ciptaan yang lain. Kita dapat melihat kepribadian Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam Kristus. Seperti yang saya bacakan tadi, alam ini menunjukkan betapa indah dan sangat baik Tuhan itu. Dia mau menciptakan alam yang begitu indah untuk kita semua tinggali. Tetapi di sini juga diingatkan kembali bahwa bintang-bintang atau lautan atau ciptaan Tuhan yang lainnya itu hanyalah ciptaannya saja. Dan yang bisa menunjukkan kepribadian Tuhan yaitu hanyalah Yesus Kristus sendiri. Sehingga kita juga diajarkan agar kita itu harus merawat alam, tetapi kita jangan menganggap alam itu adalah Tuhan sendiri. Contohnya, seperti yang terdapat di beberapa tempat, ada suatu pohon yang sangat besar, dan orang-orang menganggap bahwa pohon itu keramat, sehingga mereka memberi sesajen-sesajen dan persembahan untuk pohon itu, agar mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan banyak orang-orang yang berdoa di pohon tersebut. Tetapi itu tidaklah benar, karena seperti yang dituliskan di sini bahwa kepribadian Tuhan itu hanya terdapat di dalam Yesus Kristus saja. Dan apabila kita ingin berhubungan dengan Bapa di surga, maka kita harus mengikuti teladan yang Yesus Kristus telah ajarkan selama masa hidupnya di dunia ini, yaitu hanya dengan melalui doa dan membaca firman Tuhan yang telah dituliskannya, agar ketika kita melakukan hal tersebut, kehidupan kita setiap harinya lebih diperbaharui lagi. Tuhan melihat bahwa semua pernyataan yang lebih jelas dari alam diperlukan untuk melukiskan baik kepribadiannya dan tabiatnya. Dia mengutus putranya ke dalam dunia ini untuk menyatakan sedapat mungkin yang dapat dilihat oleh mata manusia, sifat-sifat Tuhan yang tidak kelihatan. Dia guru ilahi yang memberi pencerahan. Jika Tuhan berpikir bahwa kita memerlukan pernyataan lain selain dari Kristus dan firman-Nya, Ia pasti telah memberikannya. Kutipan ini diambil dari Testimoni jilid 8 halaman 265 dan 266. Dia mengutus putranya ke dalam dunia ini untuk menyatakan sedapat mungkin yang dapat dilihat oleh mata manusia, sifat-sifat Tuhan yang tidak kelihatan.
Nah, jadi kembali lagi di awal pembacaan kita, yaitu Tuhan sendiri mengutus Yesus Kristus ke dunia ini agar kita sebagai manusia bisa melihat contoh yang lebih dekat di dalam kehidupan kita, yaitu melihat contoh kehidupan Yesus Kristus sendiri. Dan apabila Tuhan tidak mengirim Yesus ke dunia ini, maka kita itu tidak bisa melihat sifat Tuhan yang sesungguhnya, karena Dia itu sangat mulia dan berbeda dengan kita sebagai manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, sehingga Dia mengirimkan anaknya yang menjadi 100% manusia, sehingga kita bisa mengikuti teladan yang baik dan benar dari kehidupan Yesus Kristus. Jadi, inti dari bacaan kita kali ini yang berjudul Tuhan dan Kristus adalah satu, yaitu adalah kita harus percayai bahwa Tuhan yang kita sembah itu telah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, sehingga kita semua bisa mengikuti teladannya yang menjadi manusia. Dan janganlah kita menjadi seperti orang Yahudi yang Yesus sendiri telah mengatakan dirinya adalah Bapa, tetapi mereka tidak percaya. Jadi marilah kita mempercayai firman Tuhan yang telah kita baca selama ini. Mungkin ini saja bacaan bisa saya bawakan kali ini. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya.